Banjarmasin kini telah berkembang menjadi salah satu kota besar di Indonesia yang modern. Banjarmasin sejak dulu memiliki julukan Kota Seribu Sungai. Karena dulunya pusat kota Banjarmasin memang di tepi muara Sungai Kuin. Banjarmasih yang berarti perkampungan Oloh Masih atau orang Melayu, lama-kelamaan disebut Banjarmasin. Mayoritas penduduk Banjarmasin adalah suku Banjar yang berasal dari beberapa daerah aliran sungai di Kalimantan hingga terbentuknya kerajaan Banjar dengan raja pertama Sultan Suryansah. Banjarmasin sejak dulu dikenal sebagai salah satu pusat pengembangan agama Islam di Indonesia. Masjid ini bukti peninggalan sejarahnya. Nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini diambil dari kitab Sabilal Muhtadin, karya ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang hidup pada tahun 1710 sampai dengan 1812. Masjid ini dibangun tahun 1981 sebagai penghormatan terhadap ulama besar almarhum Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Berkat peranannya membuat Banjarmasin terkenal sebagai salah satu pusat pengembangan agama Islam di Tanah Melayu. Syekh Arsyad Al-Banjari tidak hanya terkenal di Tanah Melayu saja, bahkan terkenal di Mekah, Madinah, Istanbul, dan Mesir. 35 tahun ia mendalami ilmu agama Islamnya di Mekah, lalu mengembangkannya hingga pulang ke tanah air. Inilah ciri khas kota Banjarmasin yang masih dilestarikan, pasar terapung. Identitas kota Seribu Sungai masih lekat pada tradisi pasar apung. Meski kehidupan modern di daratan Banjarmasin kini telah menghimpit budaya tradisional suku Banjar yang dulu dikenal sebagai masyarakat tepi sungai. Menikmati sarapan pagi di warung terapung menambah pengalaman rasa yang berbeda. Apalagi dengan cara seperti ini, tentu akan menyisakan pengalaman rasa yang tak terlupakan. Hanya ada di Banjarmasin. Warung soto Banjar Bang Ahmad ini sengaja dibangun sebagian menjorok ke tepi sungai Martapura, bahkan terkesan mengapung di atas sungai. Konsepnya adalah untuk menjaring para pelancong yang melakukan perjalanan sungai dengan perahu kelotok, terutama wisatawan yang ramai menelusuri anak-anak Sungai Barito. Istimewanya kalau dari segi makanannya hampir untuk sotonya sendiri hampir sama dengan soto-soto daerah lain, Pak. Kalau di sini mungkin tata letak lokasinya menunjang, Pak, sama ada beberapa hiburan. Di sini juga disediakan khas hiburan Kalimantan Selatan, Pak, seperti musik panting, Pak.
saya kalau ke Banjarmasin dari Jakarta bolak-balik selalu mampir ke Soto Banjar. Karena memang Soto Banjar ini agak istimewa. Dari rasanya, ada rempah-rempahnya yang memang kayaknya saya keliling Indonesia tidak saya temukan Soto Banjar ini. Memang adanya di Banjar, khususnya di Soto Bang Mamat. Jadi saya kalau dari Jakarta selalu mampir ke Soto Bang Ahmad. Keistimewaannya Soto Banjar ini memang saya rasakan ada rempah-rempah khusus memang yang dimiliki di Soto Banjar yang tidak dimiliki di soto-soto yang lain. Seperti misalnya di Makassar itu ada Soto Makassar, agak beda, agak punya cara ciri khas makanan tersendiri untuk Soto Banjar. Itu yang memang saya kalau ke Banjar pasti ketagihan selalu mampir ke Soto Bang Ahmad di kota Banjar ini. Itu istimewanya memang rasanya, kemudian juga ada ciri khas dan memang ada yang beda, yang lain dari soto-soto yang pernah saya makan di beberapa kota di Indonesia.